Dzabaha yadzbahu. Adalah orang yang disembelih. Mana ada orang disembah, yang disembah itu adalah Tuhan. Manusia tidak boleh disembah. Jadi maksudnya itu adzabih itu adalah orang yang disembelih. Nah, kenapa bapak beliau disebut dengan orang yang disembelih atau gelarnya orang yang disembelih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Kita akan membaca ya, salah satu kitab sejarah ya, kitab sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad Khudrabik, yang beliau beri judul Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Jadi pembahasan yang pertama yang mau kita mulakan yaitu tentang nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. An-nasabus syarifu ya, nasab yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu baca mukaddimahnya karena ya pelajaran atau pengajian jamaah kita tentang sirah itu sudah berlangsung ya. Ini bukan yang pertama kali, artinya sudah ada kajian sebelumnya tentang sirah, tetapi itu beda kitab. Yang sebelumnya kita rujukannya adalah Sirah Ibnu Hisham, kali ini rujukannya adalah Nurul Yakin, dan kita mulakan di awal pembahasan yaitu tentang nasab mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silahkan, siapa yang membaca? Siapa? Tidak ada yang punya kitab? Oh, hari Kamis kemarin ya, hari Kamis waktu pertemuan di Ma'had Ali sore itu ada ta'limiyah di situ. Dan saya sudah informasikan kalau kitab yang mau kita pelajari tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Nurul Yakin. Tidak ada yang informasikan? Nah, lupai kapan? Nah, lupai. Yang jelasnya kenapa kita berubah, karena kalau sirah Ibnu Hisham itu panjang sekali, sampai berapa tahun itu baru tamat itu. Apalagi hanya sekali dalam seminggu. Itu pun antara maghrib dan isya dalam rentang waktu yang sangat singkat. Belum lagi kalau hadir mengajar dan tidak hadir mengajar. Belum lagi kalau saya menyampaikan materi itu agak lama membacanya. Jadi banyak pertimbangan lah. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kebersamaan. Putra dia belajarnya sirah Nurul Yakin. Jadi supaya kita berjamaah saja, dalam kebersamaan itu ada berkah, samakan saja dengan yang putra. Itu Nurul Yakin. Ya, kemudian supaya bisa cepat selesai, ya, berkahnya juga cepat didapat. Daripada sirah Ibnu Hisham belum tentu itu habis dalam 5 tahun. Belum tentu.
Seingat saya pertama kali mengajar sirah Ibnu Hisham di sini itu sudah tahun keberapa itu? Sudah lama sekali itu. Nah, sampai sekarang setengahnya saja belum. Nah, jadi kita cari yang agak cepat dan mudah didapat satu. Yang pertimbangan yang selanjutnya karena yang belajar di sini masuk sampai kepada tahap syarah jurmiyah, artinya mereka semua mubtadi, pemula. Jadi kalau sirah Ibnu Hisham itu pembahasan yang cukup tinggi dari sisi sejarah Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nurul Yakin dia tidak. Nurul Yakin itu mencakup untuk semua kalangan. Oke? Ya. Tidak ada yang bawa? Tidak ada sama sekali? Bawa kitab Nurul Yakin tidak ada? Hah? Tidak ada. Oke. Kita mulai daripada An-Nasabus Syarif, ya, nasab mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah ya. Pertemuan yang berikutnya nanti kalau bisa mulai syarah ya, syarah jurmiyah sampai PDF. Usahakan ada kitabnya ya. Saya karena diantara pertimbangan yang seterusnya sirah agak mahal. Sirah Ibnu Hisham, kalau Nur Yakin agak murah, itu juga pertimbangannya. Jadi saya rasa tidak terlalu mahal ji. Beli misalnya di mana-mana saja tempat di sini atau di luar sana, yang penting ada kitabnya. Nah, ya, itu penting itu. Jadi jangan bilang nanti bisa baca kitab baru beli kitabnya. Karena kita dari dulu-dulunya di sini diajarkan oleh non guru bahwa kitab itu mendoakan pemiliknya agar supaya bisa membaca dia, kan begitu. Jadi secara tidak langsung, walaupun kalian belum bisa baca kitab, artinya bacaannya masih di bawah, tidak masalah. Kalian punya kitab itu yang kelak akan membantu kalian untuk bisa menguasai pelajaran kalian di sini, untuk bisa membaca kitab. Nah, itu yang saya maksud. Sering sekali saya katakan bahwa al-ilmu itu soidun. Ilmu itu adalah buruan, wahabluha alkitabatu, dan pengikatnya adalah menulis. Apa yang mau ditulis kalau tidak ada kitabnya, kan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada kitabnya ada ditulis, oh ini begini, ini penjelasannya begini dan lain sebagainya. Insyaallah ya harus punya kitab semuanya kalau bisa yang ikut pengajian di sini harus punya kitab. 2. Selanjutnya di sini tidak ada kipas ya, panas sekali di sini. Tidak ada ya. 1. Kemudian apalagi kalau bisa ada mic ya. Ya kalau bisa ada itu kemarin kalau tidak salah itu, tidak tahu di mana nak simpan. Untuk putri ada mentong itu khusus. Di setiap pengajian ba'da maghrib diupayakan untuk menggunakan speaker pengeras suara agar supaya yang jauh-jauh itu juga ya, mendengar ya, apalagi dengar apa yang saya katakan. Sana dengar ya. Oke, sana dengar apa yang saya katakan. Oh tidak, kan direpot nanti, sementara kita menjelaskan, sementara kita berbicara, yang lain tidak dengar, main-main, kan repot lagi kalau begitu. Jadi usahakan itu. Kalau tidak ada taklimnya di sini, sampaikan ya kepada taklimnya, kurang lebih seperti itu. Apalagi yang kecil suaranya, kalau kayak Ustaz Suhaib kan keras, Ustaz Sirajuk keras, kalau saya tidak terlalu keras. Nah, harus pakai pengeras suara. Oke. An-Nasabus Syarif, ya, nasab yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. As-Sayyidul Akram alladhi syarufan nasu biwujudihi huwa Muhammadu ibnu Abdillah. Ya. Penghulu yang sangat mulia, yang menjadi mulia manusia itu biwujudihi dengan keberadaannya, huwa dia adalah Muhammad bin Abdillah, adalah Muhammad putranya Abdullah. Jadi kata musannif di sini, penghulu yang paling mulia, pimpinan yang paling mulia, yang mana manusia itu kemudian menjadi mulia karena keberadaannya. Dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana manusia itu kemudian menjadi mulia karena keberadaannya? Karena dia yang mengajak manusia dari lembah kesesatan kepada lembah hidayah.
dari dulunya tidak mengenal halal dan haram, dari dulunya tidak ada perbedaan dengan hewan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa risalah, otomatis risalah yang ia sampaikan itulah, melalui dirinya itulah kemudian manusia dibedakan antara dia dengan hewan. Manusia kemudian tiba-tiba menjadi mulia dengan Rasul, kehadiran atau wujudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya kemudian sekarang adalah bagaimana dengan orang-orang terdahulu sebelum keberadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah tetap keberadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian menjadikan manusia itu menjadi mulia, termasuk yang setelah terdahulu kah? Ya, termasuk orang-orang yang terdahulu sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada secara fisik. Mengapa? Karena begini. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laulaka ma khalaqtul aflaka. Apa itu? Ya. Terlambat salonnya. Ya, jadi begini tentang ya. Apa Nabi bilang itu? Ya. Ya, saya mana? Oke, saya ulangi lagi. Musannif mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keberadaannya itu, wujudnya itu kemudian menjadikan manusia itu menjadi mulia. Nah, wujudnya yang mana? Dia ada dua. Satu, ada wujud secara fisik, terlahir, adami orangnya. Ada juga wujud secara tidak fisik, secara makna istilahnya. Nah, yang dimaksud di sini tentunya wujud dari sisi kedua-duanya. Nah, kalau hanya satu saja, wujud secara fisik saja, kita mengatakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wujudnya itu kemudian menjadikan umat manusia menjadi mulia, berarti wujud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak berlaku untuk manusia sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya wujud fisik saja, nah, maksudnya di sini wujud secara makna juga. Apa yang dimaksud wujud secara makna? Jadi segala sesuatu dalam riwayat suatu hadis dikatakan kullu syai'in khuliqa min nuri Muhammad, segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad, termasuk alam atau jagat raya ini. Jadi segala sesuatu apa saja itu diciptakan dari nurnya Muhammad, otomatis Muhammad lebih dulu. Ya, dalam riwayat lain juga dikatakan laulaka ma khalaqtul aflaka, kata Allah, andai bukan karena engkau wahai Muhammad maka aku akan tidak akan ciptakan jagat raya ini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya, memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada sebelumnya, bahkan dia sumber wujud segala sesuatu, tetapi secara fisik nanti dia di belakangan baru dia terlahir. Jadi dia lebih dulu secara makna tetapi lebih terakhir secara fisik. Nabi lebih dulu secara makna tapi terakhir secara fisik. Itu yang dimaksud di sini. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wujudnya, kata musannif di sini, itu kemudian menjadikan manusia itu menjadi mulia. Kenapa? Karena mengarahkan mereka kepada kebenaran yang kemudian menjadi tolak ukur perbedaan antara manusia dengan hewan, kurang lebih seperti itu. Nah, siapa dia? Orang yang wujudnya itu kemudian menjadikan manusia mulia. Huwa, kata musannif, dia adalah Muhammad ibnu Abdullah. Dia adalah Muhammad putranya Abdullah. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam namanya adalah Muhammad, salah satu nama yang belum pernah diberikan kepada siapapun pada saat itu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hanya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diri beliau saja melalui ilham Allah Subhanahu Wa Taala kepada kakeknya pada hari ketujuhnya dia dilahirkan dalam satu riwayat. Jadi begitu dia dilahirkan dibawa ke Ka'bah pada saat itu, kemudian
kakeknya diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diberikan nama Muhammad. Pada saat itu orang kaget dan tersanjung dengan nama tersebut, dan belum pernah di kalangan orang-orang Arab ada seseorang yang diberi nama Muhammad. Artinya apa? Artinya Allah peruntukkan muntung nama itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam beberapa riwayat dikatakan nama beliau sebelum ada, artinya pada kitab-kitab terdahulu itu bukan Muhammad tetapi namanya adalah Ahmad. Ada 3 dalam pendapat para ulama terkait nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi kutubil muqaddasah, pada kitab-kitab yang terdahulu namanya adalah terkadang Muhammad. Namanya di langit itu adalah Ahmad, dan namanya di bumi adalah Muhammad terlahir dan namanya kelak di dalam surga adalah Abul Qasim. Itu riwayat atau ungkapan dari beberapa ulama. Oke. Nah, siapa Muhammad ini? Dia adalah Ibnu Abdillah, putranya Abdullah. Ya, nama bapaknya adalah Abdullah. Ya, Abdullah artinya hamba Allah Subhanahu wa taala, atau yang diberi gelar sebagai Ad-Dabih. Jadi bapaknya digelarnya namanya atau gelarnya, selain dia disebut dengan Abdullah, dia juga disebut dengan Ad-Dabih. Abdullah namanya, Ad-Dabih adalah gelarnya. Nah, apa arti Ad-Dabih? Ad-Dabih itu artinya adalah orang apa? Ad-Dabih, ada yang tahu? Dzabah yadzbahu. Hah? Adalah orang yang disembelih. Mana ada orang disembah, yang disembah itu adalah Tuhan. Manusia tidak boleh disembah. Jadi maksudnya itu Ad-Dabih itu adalah orang yang disembelih. Nah, kenapa bapak beliau disebut dengan orang yang disembelih atau gelarnya orang yang disembelih? Karena memang kakeknya atau orang tuanya bapaknya, ya Abdullah itu bapaknya yang bernama siapa? Hah? Abdul Muttalib. Ya. Kakeknya atau bapaknya lah, bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Abdul Muttalib. Dia pernah bernazar, kalau anak saya yang laki-laki sudah sampai 10 orang, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan keturunan atau keluarga besar yang banyak, dan bentuk rasa syukurnya itu dia ingin menyembelih salah satu daripada anak-anaknya. Nah, itu nazarnya. Nah, pada saat itu kemudian dia mau sembelih anaknya tersebut, tetapi kemudian keluarganya yang lain itu melarang. Kenapa dia larang? Karena Abdullah itu berbeda dengan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya yang lain dari sisi perangainya, dari sisi akhlaknya, dari sisi fisiknya juga Abdullah lebih baik daripada yang lain. Nah, keluarganya yang lain itu tidak mau, paman-pamannya semua tidak mau. Jadi kata Abdul Muttalib, ya bagaimana ini, karena sudah terlanjur kak bernazar. Akhirnya mereka menyarankan agar supaya Abdullah itu diundi. Ya, Abdullah diundi dengan 100 ekor unta. Nama dia. Siapa kira-kira yang keluar nanti hasilnya dalam undian tersebut. Nah, begitu diundi